Apa kabarnya adik-adik? Baik Tante. Puji Tuhan, hari ini kita kembali mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan hati, pikiran untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau hari ini kami boleh ada, itu semua karena kebaikan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah pujian yang akan kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan? Siap Tante. Haleluya. Kita mau katakan tinggi-tingginya lagi. Haleluya. Adik-adik di rumah pakai gerakan ya. Ikutin Tante dan Om. Lebih tinggi kasih Yesusku, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, dalam langit, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih lebih dalam kasih Yesusku, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesusku, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, 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 kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Tante yakin adik-adik di rumah pasti masih semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Gini dulu ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya.
biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. lagi tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya, haleluya. Adik-adik, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dia Amin. mengasihi adik-adik dan om tante, bahkan kita semua Dia kasihi. Untuk itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hatimu, pikiranmu, untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita katakan, Dia Allah baik. Haleluya. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Lagi Dia Allah baik. Dia Allah baik. Amin. Engkau baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia
God is so good, is so good to me. Lagi God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, is so good to me. Lagi God is so good, God is so good, is so good to me. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu Tuhan. Di mana Tuhan kami hari ini sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu dan berbawa di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi guru sekolah minggu yang ada Tuhan, yang tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk bekal kami Tuhan, untuk di kemudian hari kami boleh terus mengenal Tuhan. Dan kami tidak meninggalkan Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, akal budi yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terus tertanam dalam kehidupan kami. Dan boleh kami lakukan terus dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, dan pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, Tante bersyukur kalau adik-adik di rumah masih dalam keadaan yang sehat dan kuat. Kita juga patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Oh iya adik-adik, hari ini Tante ingin melanjutkan cerita yang minggu lalu. Tapi sebelumnya Tante mau tanya, ada yang masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Apa? Ya benar, cerita minggu lalu tentang bayi Musa yang disembunyikan oleh ibunya. Kenapa bayi Musa disembunyikan oleh ibunya? Pada waktu itu ada peraturan dari Raja Firaun yang mengatakan setiap bayi laki-laki yang lahir dari keturunan orang Israel akan dibunuh. Karena Raja Firaun takut. Semakin hari orang Israel terus bertambah jumlahnya. Dia takut kalau nanti orang Israel mempunyai prajurit-prajurit yang kuat dan gagah perkasa dari anak-anak laki-laki mereka. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak apa yang dilakukan oleh ibu Musa selanjutnya? Karena semakin hari bayi Musa itu terus bertumbuh dan bertumbuh secara besar. Sehingga suara tangisannya pun juga semakin besar adik-adik. Ya enggak? Kalau adik-adik punya adik di rumah, pasti adik-adik juga bisa mendengar suara tangisan adik-adik di rumah. Oe gitu ya adik-adik ya. Nah, begitu juga dengan bayi Musa, semakin hari dia terus semakin besar sehingga ibu Musa pun merasa takut kalau ketahuan bahwa dia mempunyai bayi laki-laki di rumahnya. Sehingga pada saat itu ibu Musa punya ide nih adik-adik. Dia berpikir bagaimana ya caranya untuk menyelamatkan Musa. Sehingga pada waktu itu ibu Musa membuat sebuah keranjang. Dia membuat keranjang yang kemudian ditaruhnyalah bayi Musa di dalam keranjang itu. Kemudian dia menyuruh kakak dari Musa yaitu Miriam untuk pergi membawa bayi Musa ke tepi sungai Nil. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan oleh Miriam? Dia pergi, dia berlari, dia melangkah secara perlahan dan mengendap-endap
sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Jangan sampai ada orang yang melihat bahwa dia membawa bayi laki-laki, yaitu bayi Musa. Sesampai di tepi sungai Nil, Miriam pun menaruh keranjang yang berisi bayi Musa di tepi sungai Nil itu. Dan kemudian dia mundur secara perlahan. Dia mundur dan dia terus melihat bayi Musa dari kejauhan, adik-adik. Dia terus mengawasi bayi Musa dari kejauhan. Dia terus mengawasi. Tiba-tiba dia melihat ada sekelompok wanita-wanita yang sedang mandi di sungai itu. Kemudian mereka sambil tertawa-tawa. Hahaha, hahaha. Siapakah mereka? Siapa adik-adik? Setelah dia lihat-lihat lagi. Waduh, ternyata yang sedang mandi itu adalah putri Firaun, adik-adik. Bagaimana ini? Miriam mulai merasa takut. Dan kemudian tiba-tiba adik-adik, bayi Musa menangis. Wah, semakin takutlah Miriam. Waduh, bagaimana ini jika putri Firaun melihat bayi Musa dan kemudian bayi Musa akan dibunuh. Bagaimana ini? Dia merasa takut. Sehingga tiba-tiba adik-adik, putri Firaun mendengar suara tangisan bayi Musa. Kemudian ketika dia melihat ada sebuah keranjang yang sedang terapung di tepi sungai Nil. Sehingga dia menyuruhlah, ayo dayang-dayang ambil keranjang itu. Disuruhlah diambil keranjang itu. Dan ketika keranjang itu sudah ada di depannya, dia buka adik-adik. Wah, ternyata isinya bayi. Isinya bayi adik-adik. Semakin takutlah Miriam dari kejauhan adik-adik. Tapi apa yang kemudian dikatakan oleh putri Firaun? Ketika putri Firaun melihat isi dari keranjang itu, tiba-tiba bayi Musa yang tadinya menangis berdiam adik-adik. Dia mulai diam, tidak menangis lagi dan kemungkinan bisa saja waktu itu bayi Musa tersenyum adik-adik. Dan pada saat itu putri Firaun berkata, wah, sungguh manisnya anak ini. Sungguh manisnya anak ini. Wah, padahal tadi Miriam sudah merasa takut ya adik-adik. Jangan sampai ketika putri Firaun melihat bayi Musa, diambilnya bayi itu kemudian dibunuh adik-adik. Tapi ketika putri Firaun melihat bayi itu, putri Firaun melihat betapa manisnya bayi ini. Ketika si Miriam mendengar perkataan ini, dia pun mulai merasa lega adik-adik. Dan putri Firaun berkata kepada dayang-dayangnya, carikanlah orang yang dapat memelihara bayi ini, yang dapat menyusui bayi ini. Seketika itu juga Miriam datang kepada putri Firaun. Saya akan mencari siapa yang akan dapat memelihara bayi ini. Sepertinya saya tahu siapa orang yang tepat untuk bisa memelihara bayi ini. Kira-kira siapa yuk adik-adik? Ketika mendengar hal itu Miriam langsung berlari. Dia pergi ke rumahnya. Dan dia menemui Ibu Musa. Dia berkata kepada Ibu Musa, Ibu, bayi kita diketemukan oleh putri Firaun. Bayi Musa diketemukan oleh putri Firaun dan dia meminta untuk dicarikan seorang pengasuh bagi bayi Musa. Sehingga Miriam pun membawa ibunya pergi menghadap putri Firaun. Nah adik-adik, ketika putri Firaun bertemu dengan Ibu Musa, maka putri Firaun berkata, peliharalah secara baik-baik anak bayi ini. Karena dia masih terlalu kecil, maka tidak mungkin dia ditaruh di sana. Maka dibawalah bayi Musa ke rumah Ibu Musa. Betapa luar biasanya ya adik-adik cara Tuhan memelihara bayi Musa. Ketika di dalam rumah, sebelum bayi Musa dibawa ke tepi sungai Nil, Tuhan pelihara sedemikian rupa bayi Musa. Bahkan ketika juga dibawa ke sungai Nil, Tuhan memakai Miriam untuk mengawasi bayi Musa. Dan sampai ditemukan oleh putri Firaun, pemeliharaan Tuhan itu tetap sungguh ajaib buat bayi Musa. Bukannya dibunuh, tapi justru bayi Musa malah dipelihara adik-adik. Bahkan yang lebih ajaib lagi, bayi Musa dipelihara oleh ibunya sendiri. Jadi Ibu Musa tidak perlu khawatir bagaimana dengan keselamatan bayi Musa. Nah adik-adik,
hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik dalam kehidupan tante, Tuhan itu baik bagi kehidupan adik-adik yang di rumah, Tuhan itu baik bagi semua kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata adik-adik. Seperti bayi Musa tadi, dipelihara oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Jadi adik-adik, ayo kita sama-sama mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu memelihara kita dimanapun kita berada. Jadi kita tidak perlu merasa takut dan cemas. Nah adik-adik, hari ini Tante mau memberikan ayat hafalan buat adik-adik di rumah. Supaya adik-adik di rumah bisa mengingat dengan jelas betapa Tuhan itu sungguh menyertai adik-adik. Betapa Tuhan itu selalu melindungi adik-adik. Ayo adik-adik persiapkan Alkitabnya. Coba adik-adik buka di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang kelima. Mazmur pasal 121 ayat yang kelima. Nah supaya gampang mengingatnya, Tante punya gerakannya adik-adik. Adik-adik di rumah bisa memperhatikan dan mengikuti gerakan Tante ya, sambil mengucapkan perkataan firman yang kita akan baca bersama. Mazmur pasal 121 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bisa adik-adik? Gampang kan? Sekali lagi ya kita ulang. Mazmur pasal 121 ayat yang kelima. Ikuti gerakan Tante. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Puji Tuhan adik-adik, biarlah firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh adik-adik ingat dengan baik. Adik-adik boleh mengingat betapa Tuhan menyertai dan melindungi kita. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik, Tante mau kita semua berdoa bersama, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Tante berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu buat setiap kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebaikan-Mu buat setiap kami. Ajar kami untuk bersyukur dan ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, Engkau memberkati adik-adik yang di rumah, dalam sekolah mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan Engkau juga memberkati keluarga kami, orang tua kami, biarlah berkat-berkat Tuhan terus menyertai keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik.